Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan nomor induk mahasiswa 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu simulasi rangkaian LED seri dan paralel dari mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mada Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasi rangkaian LED seri dan paralel pada website Tinkercad dan software LTSpice. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian LED seri dan rangkaian LED paralel pada website Tinkercad dan software LTSpice. Yang pertama, rangkaian seri dulu pada website Tinkercad. Nah, untuk rangkaian seri sendiri ini bentukannya seperti ini, yaitu terdapat baterai 1,5 volt karena di modul kita membutuhkan tegangan sebesar 6 volt atau baterai sebesar 6 volt, maka di website Tinkercad ini karena tidak ada baterai 6 volt, jadi kita menggunakan baterai 1,5 volt sebanyak 4 baterai. Kemudian kita pasang sebuah LED, 3 LED dan juga 3 resistor yang ini. Dan sesuai modul, resistor yang kita pakai yaitu sebesar 330 ohm atau sekitar 0,33 kilo ohm. Nah, sebelumnya rangkaian seri sendiri ini adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus, jadi hanya satu jalur seperti ini. Nah, dan juga rangkaian seri ini hambatannya disusun secara bersebelahan, jadi disusun secara bersebelahan seperti ini. Nah, pada rangkaian seri diketahui bahwa kuat arus atau I akan mengalir dari sumber energi baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melalui satu kabel ini. Kemudian arus listrik mengalir mulai dari baterai menuju hambatan resistor 1 ke hambatan resistor 2 dan juga kemudian ke hambatan resistor 3, lalu berputar lagi ke arah baterai. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa untuk arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan arus listrik yang melewati hambatan 2 dan seterusnya pada rangkaian seri. Jadi I total ini dapat dikatakan sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3 dan seterusnya. Nah, tapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Jadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Jadi R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, karena di praktikum ini kita tujuannya adalah mencari nilai arus dan tegangan pada resistor dan LED, maka kita dapat menghitung mencari nilai arus dan tegangannya menggunakan multimeter seperti ini yang ada pada website Tinkercad. Nah, kemudian setelah seperti ini kita pasang pada resistornya, kita bisa start simulation untuk mencari nilai arus dan nilai tegangannya. Nah, di sini diketahui nilai arus pada rangkaian seri pada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 adalah senilai 10,8 mA. Nah, ini sesuai dengan arus listrik yang mengalir dari resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 ini nilainya sama besar, yaitu 10,8 mA, di mana I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Juga untuk mencari nilai tegangan, kita tinggal merubahnya kepada simbol V seperti ini. Dan setelah itu kita mencari nilai tegangan dan arus pada LED di sebelah sini.
Nah, untuk mencari nilai arus dan tegangan pada LED, kita gunakan multimeter dengan kabelnya dipasang pada LED seperti ini. Nah, kemudian kita dapatkan nilai arus sebesar 6,05 mA dan nilai tegangan sebesar 1,80 volt. Nah, setelah data didapatkan, maka kita masukkan ke tabel pengolahan data pada rangkaian seri di laporan praktikum. Dan untuk yang kedua yaitu rangkaian LED paralel pada website Tinkercad. Nah, gambarannya ini seperti ini, di mana sesuai dengan definisi dari rangkaian paralel itu sendiri, yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa jalur untuk melewatkan arus. Jadi dia ada beberapa jalur seperti ini, dan merupakan hambatan listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, karena ada percabangan seperti ini, maka kuat arus yang diterima oleh hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 tidak akan sama nilainya. Jadi sehingga dituliskan menjadi I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Dan untuk tegangannya yang ada pada hambatan 1, 2, dan seterusnya akan sama besar. Jadi V totalnya adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Dan sedangkan untuk mencari hambatannya adalah dengan cara 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, karena yang kita butuhkan pada modul itu adalah baterai senilai 6 volt seperti tadi, maka kita pada website Tinkercad ini kita membutuhkan baterai 1,5 volt sebanyak 4 buah. Setelah itu kita dapat menghitung arus dan tegangan pada resistor dan LED menggunakan multimeter. Nah, seperti ini multimeter kita hubungkan pada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Kemudian kita bisa start simulation seperti ini untuk mencari nilai tegangannya. Nah, nilai tegangannya ini pada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 adalah 4,07 volt, dimana sesuai dengan definisi yang ada, yaitu tegangan yang ada pada hambatan 1, 2, dan 3 akan sama besar, dimana V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian kita mencari nilai arusnya seperti ini, maka arusnya sebesar 326 mA. Dan untuk mencari nilai arus dan tegangan pada LED, kita memasangkan multimeter dengan LED seperti ini. Kemudian kita start simulation dan diketahui bahwa nilai tegangannya adalah senilai 1,91 volt dan nilai arusnya sebesar 5,96 mA. Nah, setelah dapat data dari rangkaian paralel ini, kita masukkan ke tabel pengolahan data untuk rangkaian seri paralel di laporan praktikum. Nah, untuk percobaan yang kedua, yaitu kita membuat rangkaian LED seri dan rangkaian LED paralel pada software LD Spice untuk mencari nilai arus dan tegangan pada resistor dan LED. Nah, untuk rangkaian seri sendiri ini ada di sebelah kiri layar dan rangkaian paralel ada di sebelah kanan layar. Nah, yang pertama itu ada rangkaian seri seperti ini. Jadi kita menghubungkan suatu sumber tegangan ya, ini sebesar 6 volt sesuai dengan modul. Kemudian kita hubungkan lagi dengan resistor 1, resistor 2, dan resistor 3 senilai 330 ohm, dan juga LED 1, LED 2, dan LED 3. Nah, tidak lupa kita pasangkan jalur-jalurnya ini dengan sebuah kabel. Sebuah kabel ini terdapat pada komponen wire di sini. Nah, kemudian tidak lupa kita pasang ground di sebelah sini paling bawah. Kenapa kita pasangkan ground? Agar ketika di running itu data tidak error atau supaya berhasil di running nanti. Nah,
Sesuai dengan definisinya ini, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Dan hambatannya ini disusun secara bersebelahan, jadi tidak ada titik percabangan. Nah, pada rangkaian seri ini, kuat arus I akan mengalir dari sumber energi atau baterai ini dari sini, yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melalui suatu kabel. Jadi arus listrik itu mengalir mulai dari baterai, kemudian menuju hambatan resistor 1, kemudian menuju hambatan resistor 2, dan menuju hambatan resistor 3, kemudian kembali lagi ke baterai. Dan untuk rangkaian paralel sendiri, ini kita ada di sebelah kanan layar. Ini kita buat sumber tegangannya ini sama sebesar 6 volt. Kemudian kita membuat resistor dan LED. Tapi bedanya kalau rangkaian paralel ini terdapat titik percabangan. Jadi sesuai definisinya, rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa jalur. Jadi ada beberapa jalur seperti ini untuk melewatkan arus, dan merupakan rangkaian listrik yang hambatan itu disusun secara bertingkat atau bercabang. Jadi tidak seperti rangkaian seri yang disusun secara sejajar. Kalau rangkaian paralel ini disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, karena ada percabangan, maka kuat arus yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 dan hambatan 3 itu tidak akan sama. Sehingga nantinya I total pada rangkaian paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Kemudian setelah ada rangkaian seperti ini, sudah jadi rangkaian seperti ini, kita akan merunningnya dengan cara seperti ini. Kemudian kita dapat mencari arus dan tegangan pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Seperti ini. Kalau kita mau mencari arus pada resistor 1, kita taruh klik di resistor 1 seperti ini, maka akan keluar arusnya yaitu senilai min 4 mA. Kemudian kalau kita ingin mengukur tegangan di R1, kita klik di R1, maka akan muncul nilai tegangannya sekitar 4,6908 volt. Kemudian kalau kita ingin mengukur arus dan tegangan pada LED, kita tinggal mengarahkannya pada LED seperti ini, maka diketahui bahwa tegangannya itu adalah senilai 4,6908 volt. Sama juga dengan rangkaian paralel, kita dapat mengukurnya dengan cara mengklik resistor maupun LED yang akan kita hitung besar nilainya. Ini pada resistor 4 paralel, nilainya arusnya sekitar 0 mA. Kemudian ini pada arus LED paralel, nilainya juga 0 mA. Nah, kita dapat mencari nilai-nilai resistor dan LED pada rangkaian seri dan paralel seperti ini. Kemudian setelah didapatkan datanya, maka kita masukkan ke tabel pengolahan data seri dan paralel pada laporan praktikum untuk software LT-Spice. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.